Nah, tapi kan nggak diisi full, jadinya cuma 9.000, kan kepadatan kalau misalnya itu. Nah, sekali untuk esting sekarang kita cuma ada satu vlog. Jadi 9 kandang itu dibagi 3 vlog. Vlog 1 itu kandang 1, 2, 3. Vlog 2 4, 5, 6. Yang vlog 3-nya itu 7, 8, 9, 10. Ya, makasih ya Om Sandi. Nah, untuk saat ini kita yang lagi esting bertelur itu lagi produksi vlog 1. Strainnya Ros. Terus kami untuk sekarang usia di breedingnya itu di umur 54 minggu ya. Nah, dia itu untuk pertama kali bertelur itu di usia indukan itu 25, untuk akhir nyampe 70 harusnya, tapi kan ada program pemerintah itu maksimal di 60. Nah, sekarang vlog 1 ini kita setting per minggunya itu 1 kali, harusnya kan emang seminggu kita produksi untuk hasil itu 2 kali, seminggu 2 kali, hari Selasa sama hari Jumat. Kapasitas mesin di sini satu mesin totalnya itu 115.200 liter. Nah, karena kapasitasnya besar akan tetapi produksi telurnya lagi kurang, jadi kita koles agak lama di cooling room. Nah, cooling room itu tempat untuk menyimpan telur. Idealnya untuk menyimpan telur itu bagusnya ya 1 sampai 4 hari. Itu bagus, tapi kalau semisal udah lewat dari 10 hari pasti daya tetasnya akan rendah. Mulai dari awal nanti telur dari Luragung itu atau Bila Negara datang satu mobil, nanti SOP-nya ada karyawan yang mengecek ini dulu total surat jalan dengan aktual telur berapa. Terus habis itu kita turunin, bongkar, nanti masukkan ke fumigasi. Kita fumigasi dengan perbandingan 1:2. Kita untuk chemicalnya pakainya formalin. Untuk penguapannya kita pakai korsen. Korsennya 1, terus formalinnya 2. Itu berdasarkan luas ini apa namanya, kapasitas ruang fumigasi. Setelah difumigasi lah nanti masuk ke cooling room. Nah, masuk ke cooling room kita ada proses. Yang pertama kita seleksi telur mana yang layak, terus misalkan yang nggak layak itu ada crack atau hair crack rambut, terus ada two crack atau crack tapi dia bolong. Terus kedua ada abnormal kayak misep, telur itu kayak ada urat-uratnya gitu. Nah, itu nanti masuknya ke kali. Nah, setelah dapat telur yang istilahnya layak, nanti kita masukin ke tray 150. Dari tray kita yang terima itu kan 36, harus kita pindah ke tray 150. Nah, kapasitas satu troli itu 4.800, sedangkan satu mesin itu ada 24 troli, jadi 24 kali 4.800. Jadi total mesinnya itu 115.200. Ketika udah masuk, udah sesuai dengan jumlah total tersebut, baru kita masukin ke mesin. Namanya itu mesin inkubasi, ininya inkubasi, atau kalau ininya panggilannya itu mesin setter. Nah, di situ kita kan cooling room itu dingin, suhunya di 18 lah kalau idealnya 18 derajat. Nanti ke mesin itu kan panas, gak mungkin kita dari 18 ke temperatur 37. Itu ada stepnya. Stepnya itu masuk ke mesin itu dari 18 nanti turun, naik dari 18 ke 19, 20 nyampe ke 37 atau 100,2 Fahrenheit. Kita pakainya Fahrenheit ya kalau di mesin. Nah, setelah itu kita ada proses namanya itu tadi biar gak shock temperatur, namanya proses preheat atau pre-warming. Pre-warming selama, kalau di sini saya pakai profilnya itu 16 jam. 16 jam misalkan nih hanya mau masukin, kita sebenarnya ini untuk produksi mau pulsik jam berapa atau mau panen jam berapa gitu. Oh, saya pengen panen itu jam 1 siang, berarti harus dari
Dari ujung kita planning, oh saya harus punya hashtag 504 itu katakanlah itu aktual itu sama dengan 21 hari ya. Kalau ayam kan 21 hari, sama juga di sini 21 hari. Berarti planningnya harus di depan. Nah terus saya pengen, berarti kalau jam 1 saya pengen setting kira-kira jam berapa ya. Kalau 504 berarti jam 1 siang gitu, patokannya seperti itu. Jadi nanti dibalikin lagi, berarti kalau misalkan 16 jam berarti jam 8 malam berikutnya. Nanti masuk ke temperatur mesin ke 37. Di setter itu prosesnya itu 18 hari. 18 hari ya. 18 hari itu nanti di situ ada di setter itu kunci suksesnya yang pertama temperatur, terus kedua ventilasi, terus kedua turning, terus ketiga itu humidity, yang kelimanya itu sanitasi. Itu harus kepegang. Kalau salah satunya nggak kepegang, pasti masalah usability atau performance dari kita nanti yang kita produksi pasti akan sedikit. Tapi kalau semisal 5-nya itu kecapai, insya Allah hasilnya akan bagus. Itu di setter. Kalau di setter itu kita untuk memaksimalkan kuantitas ya, atau sebanyak mungkin kita itu ada kuncinya ada di setter. Nah, setelah 18 hari kita di situ ada pengecekan Excel atau Excel temperatur, terus kedua temperatur, ventilasi itu per 2 jam sekali. Turning itu yang per jam itu kalau di sini 1 jam sekali ke kanan sama ke kiri, itu otomatis. Terus kedua nanti kalau udah proses 18 hari di setter, nanti ada proses lagi di transfer. Nah transfer itu cuman memindahkan telur yang fertil sama infertil sama yang explode. Explode itu yang meledak ya. Pasti ada telur yang meledak. Nah itu baunya juga luar biasa lah. Tapi kalau teman-teman udah di peternakan lah udah biasa gitu. Malah baunya kayak apa ya? Kayak durian. Betul serius. Nah itu ya. Nah di situ ada perpindahan dari mesin setter ke mesin hatcher dengan seleksi infertil, fertil sama explode. Jadi yang fertil itu akan masuk ke mesin namanya mesin kertas atau mesin hatcher. Ya, yang infertil atau yang katakanlah nggak dibuahin, nah itu nanti kita keluarkan. Terus yang fertil tadi masuk ke hatcher ya, itu selama 3 hari. Jadi 18 ditambah 3 21 ya, sama kayak sebenarnya 21 ya. Nah namanya mesin hatcher. Nah mesin hatcher itu kalau setter tadi kan cuma untuk kuantitas, sebanyak mungkin kita harus menghasilkan ayam. Tapi untuk hatcher itu untuk kualitas, gimana caranya kita memoles ayam itu, mau fresh DOC, mau DOC dehidrasi, mau pit belly, mau banyak kaling, itu nanti larinya ke hatcher. Selama itu cuma 3 hari, tapi itu menentukan kualitas. Nah setelah 3 hari itu di hatcher itu ada sama aja kayak di setter, cuman di hatcher itu tidak ada turning. Jadi di hatcher itu kalau udah pengecekannya sama sih kayak di setter, cuman kita ada estimasi jam pucik sama penentuan nanti dia peak jam berapa sih, grafiknya kan ada nanti. Nah setelah 3 hari di hatcher nanti kita panen. Nah kita panen itu ada proses breeding. Ini itu memilih DOC yang good DOC, polos sama kaling. Terus di situ pasti ada yang dead in cell atau disebut kita namanya dis. Nah, dis kita pisahkan, kaling kita pisahkan, terus yang grade bagus kita langsung packing ke box. Kita ada 2 box plastik sama box karton. Biasanya untuk box plastik itu kita untuk internal farm, tapi box karton kita untuk eksternal, biasanya kita jual. Tapi untuk sekarang
karena DOC kita sedikit, kita untuk memenuhi kapasitas untuk internal pump juga kurang. Nah, kita pakainya box plastik semua. Nah, itu bentuk box plastiknya. Untuk kapasitas satu box itu 100 plus 1 ekor itu ekstra. Karena itu udah SNI. Kalau dulu kan 102, sekarang udah 100. Nah, setelah di grading, masuk ke semua 101, baru nanti ada orderan vaksin atau enggak gitu. Kalau misal vaksin, ya kita masuk vaksin. Di sini vaksin ada vaksin ND, IB, sama IBH. Nah, itu nanti prosesnya yang ND itu kita, yang kill kita inject, tapi yang live kita biasa spray. Ya, setelah itu nanti kita loading, baru kita muat. Banyak simple proses hatchery, penerimaan, cooling room, ngeset, terus masuk ke setter, transfer, hatcher, pulcing, vaksin, udah loading. Ya itu untuk proses di hatchery. Nah, selain itu paling kita maksimalkan di sanitasi. Kayak misal sini kan lagi nggak ada produksi nih, berarti nggak ada produksi itu di hari selain Selasa sama Jumat. Selain sama Jumat kita ada proses transfer pulcik Selasa, transfernya di hari Minggu. Pulcik Jumat, transfernya itu di hari Rabu. Ini ada proses transfer lagi, ada transfer. Itu paling garis besarnya di hatchery seperti itu. Terus kedua tadi ada untuk daya tunas atau fertilitas telur ya. Untuk fertilitas telur biasanya itu memang tergantung dari breedingnya. Kalau breedingnya itu kualitas jantannya bagus, pakannya bagus, manajemennya bagus, pasti di sini juga akan mudah gitu. Karena hatchery sama breeding itu satu kesatuan, tidak boleh istilahnya ya sendiri-sendiri, nggak bisa gitu. Jadi memang harus blok. Tapi kebanyakan di luar sana ya saling salah menyalah lah. Jadi agak susah kucing sama inilah ya. Tapi ya kalau di areta ini mah alhamdulillah koordinasinya ya lumayan bagus itu ya. Nah, jadi untuk fertilitas itu tergantung dengan bahan baku. Tapi untuk kualitas DOC itu ada di hatchery seperti itu. Ya, terus apa lagi untuk tadi apa lagi ininya? Hasil tetas juga sama ya 50-50 lah. Kalau semisal kita fertilitasnya bagus, bahan bakunya bagus, insya Allah di hatchery juga akan bagus. Tapi di sini sebenarnya kan untuk memoles aja. Yang penting kita di hatchery itu sesuai dengan SOP yang atau dengan profil yang sudah kita terapkan. Kayak sanitasi harus benar, aplikasi dosis vaksin harus benar, terus fumigasi juga harus benar, temperatur settingan mesin harus benar, semua baik lah. Ya, kecenderungan di sini memang kita lagi concern untuk menurunkan fertilitas menaikkan fertilitas ya, karena itu memang ada di farm gitu kan. Gak mungkin lah di sini di sana nggak dibuahin, nggak mungkin di sini akan jadi ayam kan seperti itu. Jadi memang harus satu-satuan. Terus apa lagi ya? Daya tetas. Iya. Ya, daya tetas di sini kalau yang paling bagus sih kemarin sempat 94%. Bisa itu saya label ya yang DOC plus polos ya di sini itu. Tapi terakhir juga punya, kita kan gak netesin hanya punya internal aja, eksternal ada juga. Eksternal itu rekor terbanyak kemarin lah, itu nyampe 1056 box. Memang luar biasa lah. Karena untuk eksternal kami, internal kami belum bisa seperti itu. Kita harus benar-benar memperbaiki lah dari sisi breedingnya, dari sisi hatchery-nya. Sebenarnya kita kalau di ini harus saling koreksi, jangan sampai saling menyalahkan. Ya, untuk fertilitas ya tadi bisa maksimal itu nyampe 94%.
totalitas, maksudnya jadi ayam bagus ya. Kalau misalkan plus dengan DOC polos mungkin bisa 94,5 itu polos ya. Karena polos kita atau second grade yang kita sebut itu sangat sedikit sekali. Itu untuk telur eksternal sih. Itu karena untuk internal kami belum bisa seperti itu. Terus apa lagi ya? Mortalitas untuk hatchery. Kita biasanya untuk mortalitas, dead in cell, terus fertilitas, fertilitas itu ditentukan biasanya di umur usia indukan ya. Kalau misalkan di awal, keturunan awal, misalkan di usia pertama kali dia bertelur ya, di usia induk 25, itu biasanya infertil itu tinggi karena dia masih belajar membuahi. Bertelur, tapi kan penjantannya belum bisa membuahi jantannya. Biasanya itu infertilnya tinggi, bisa nyampe 30% itu di awal. Tapi menginjak di usia sekitar 28 ke atas atau mau 30 minggu usia itu udah bagus. Saya label ya di tadi kayak 94%. Ya, itu umur premium 30 ke atas. Terus menginjak usia 50 minggu, nah itu udah mulai turun lagi tuh, baik daya tetas, terus infertil atau fertilitas itu udah menurun. Itu memang siklus ayam seperti itu. Jadi kalau di hatchery sama breeding gimana caranya kita biar ayam itu bisa peak tapi berkepanjangan seperti itu. Jangan sampai udah peak tinggi nih tapi cuma berapa hari aja langsung drop. Itu sih paling di hatchery. Terus apa lagi? Jadi tadi untuk sellable chick 94,5%. Iya itu bisa, itu pernah kita ini, tapi telur eksternal bukan telurnya kita. Itu yang top inilah lagi top di ini eksternal itu. Kemarin berkah kita netesin itu punya eksternal itu berkah atau berkah breeding farm sama Jandu Putra. Kita lagi netesin Jandu Putra sekarang. Itu kemarin yang berkah itu bisa nyampe 94%. Kalau yang Jandu Putra kemarin 92 sampai 93. Ada yang 94 juga yang ini, tapi kan cuma berapa kandang aja. Oke ya, apalagi kira-kira apa tadi masalah strategi keuntungan? Keuntungan. Kalau keuntungan kan kita biasanya dari HPP kos lah, kita kan masalah keuntungan kan larinya ke kos untuk saat ini. Jadi DOC itu harganya kan naik turun nih, naik turun. Kadang kemarin sempat pas lagi pandemi itu ada yang dijual per kilo, bahkan ada yang dijual itu nyampe nggak laku, cuma berapa ratus, mungkin berapa 200 perak per ekor. Ya, sedangkan kita untuk biaya dari breeding, katakanlah untuk cost breeding itu 3.000 per ekor. Untuk hatchery maksimal di 450. Ya, jadi itu bisa dilihat dari teman-teman. Kalau semisal kita di breeding 3.000 untuk menghasilkan satu DOC, terus di hatchery maksimal di 450, berarti 3.450. Jadi dijual cuman 300, ya dapat apa gitu? Malah rugi banget. Betul, itu tuh memang yang kasus kemarin. Tapi setelah itu sekarang DOC lagi harga 7.000 kepala 7. Tapi sangat sayang gitu, kita lagi up harga, lagi bagus harganya, tetapi DOC kita nggak ada, kan ya, sayang juga. Jadi momen itu kita nggak dapat. Ya. Jadi untuk cost di hatchery itu yang paling besar itu cost listrik. Terus kedua basic manpower atau gaji karyawan. Terus ketiga itu kalau nggak salah packaging atau kemasan DOC. Kalau semakin banyak kita box karton itu packaging kita akan besar. Tapi kalau selama kita pakai box plastik memang di awal aja penyesalan kecil. Jadi memang yang pertama costnya itu terbesar
di listrik, karena kan kita kan memanfaatkan kan listrik. Nggak mungkin kita mau saving cost nih, kita kurangi listrik nggak bisa. Bisa. Harus kalau semisal 100% ya harus 100% gitu. Karena akan mempengaruhi HCPT atau daya tas. Terus basic manpower, basic manpower biasanya saya kali dengan gimana caranya biar nggak ada overtime atau lembur. Seperti itu. Jadi untuk saat ini bisa ditebak ke teman-teman lah, biaya di breeding 3.000 per ekor, maksimal di hatchery itu 450. Jadi kalau sekarang dihargai 7.000, berapa marginnya? Ya udah itu aja. Ya, bisa paham ya? Iya. Nah, itu. Jadi keuntungannya ya jadi seperti itu. Selama kita tidak ada telur, kita bisa memanfaatkan atau bisa menyewakan mesin. Itu cuma keuntungannya itu aja. Untuk sekarang memang kita nggak ada telur, tapi kita bisa netasin ke kompetitor, mau mesin saya nih kosong, bolehlah bisa di sini nggak apa-apa. Biaya satu butir untuk sewa mesin itu di sini 550 per butir. 550 misalkan hanya mau netesin di kareta nih. Saya punya katakanlah 5.000 butir, 50.000 butir, tinggal dikalikan aja 550. Itu udah biaya packing, udah biaya setting semuanya lah. Bukan termasuk vaksin belum masuk karena biaya vaksin itu sendiri. Biaya vaksin di sini untuk yang triple kita 350. Tapi untuk vector moon kita 450. Nah itu. Jadi biaya 550 ditambah 350. Jadi biayanya untuk mesin di sini ada 900 per butir kalau plus vaksin. Tapi cuman kalau mesin aja 550. Tuh. Kalau kenapa saya harus target satu butirnya 550 karena saya punya HPP maksimal itu di 450. Tapi existing sekarang mah saya punya per butirnya itu 322 kalau nggak salah per butir. Jadi 322 dikurangin 550. Nah itu keuntungan di sini. Karena kan nggak netesin nggak cuma berapa ribu, tapi satu mesinnya aja 115.200, tinggal dikalikan. Ya. Nah terus kedua, kalau teman-teman memang mau melihat proses produksi, nanti teman-teman bisa ngeliat pas ada panen nanti di hari Jumat. Jumat ya berarti ya. Kemarin udah Selasa, Jumat bisa. Karena mau paling kita jam pucuk mungkin jam gitu. Telurnya nggak apa? Konden Atau basah. Oh. Kan dia di mobilnya kan kita muat pakai mobil yang ada AC-nya. Kalau terima itu jangan sampai konden. Kalau konden ya percuma kalau kita fumigasi. Jadi nanti pasti explode-nya akan banyak atau kontaminasi. Oh gitu. Nah, dari sini penerima sesuai surat jalan atau enggak, nanti kita fumigasi di sini dengan perbandingan porsen sama formalinnya itu 1:2. Caranya? Cuma tinggal luang. Misalkan tergantung ini luasnya berapa, luas volumenya ruangan gitu. Pokoknya dibagi 5, nanti misalkan ketemunya pokoknya 75 gram forsen berarti 150 formalin, itu single dosis. Tinggal dibagi nanti volume ininya berapa, kapasitas ininya berapa. Jadi nggak sembarang dosis ya. Karena kan kalau misal kita ini kan menyangkut embrio gitu, kalau kita aplikasi atau ininya nggak tepat, pasti mortalitas di awalnya akan tinggi. Ada telur yang cacat gitu? Ada. Oh, gitu. Yang cacat ini. Oh, ini yang cracknya seperti ini. Yang apa sih? Exploded. Explode mah yang meledak itu berarti yang. Oh. Ini cuma hasil seleksi yang crack kayak gini. Ini nggak masuk mesin. Kan crack. Dikemanain? Ini biasanya kita dijual. Biasanya ada yang ini buat konsumsi.
Ini masuk ke lingkung. Ini masuk. Nah, itu ada telur. Nah ini yang akan di-set. Oh, Ini belum ditetasin, ini baru diterima itu. baru dari truk dari sananya ya. Ini nanti di grading di sini, di grading, dipisahin nanti baru masuk ke kereta setter itu kapasitas itu 4.800 Ini segini nih. satu troli. Oh, satu troli. Itu namanya troli. Satu troli 4.800. Satu mesinnya butuh 24 Troli. Tinggal dikalikan aja 4.800 kali 24. Jadi ini yang belum Gede. dipilih. ini belum dipilih. Dipilih yang apanya? Nah, ini yang kalau yang ini kan ini termasuk layak kertas lah. Dia bersih, kerabanya tebal, nggak ada cacat. Oh, Nah, seleksi atau grading nanti gitu. Lonjong ngaruh enggak? Lonjong naruh indeks telur kan. ini. Nah ini kalau misalnya ini kita kotor kita seleksi. Oh, Karena kan kontaminasi. iya ya. Oke ya. Ya, siap. Ini suhu di sini 18. 18. Berarti kalau hari Selasa kalau Jumat penuh sini ya? Ya, ini lagi ada perbaikan lantai. Oh. Ayo, lagi ada transfer jadi bau. Oh iya. Iya. Ini mesin setter yang saya jelasin tadi, mesin setter. Ini ada 6 sektor. Jadi kapasitas satu sektornya ini 19.200. Satu sektor ada 4 troli. 4.800 kali 4 itu 19.200 kali 6. Totalnya 115.200. Sektor 1, sektor 2. Ini biru-biru ini tadi lagi cooling. Ya. Tapi tadi ada yang merah ya? Nah, kalau merah berarti dia heating. Oh, ngangetin. Ya, tuh. Karena di sini kita ada fasenya dia butuh panas di awal. Itu di umur 1 sampai 9 hari. Nanti dia umur kesana dia biasanya cooling gitu. Oh. Tapi ini biasanya coolingnya nggak terlalu inilah, cuma sebentar aja. Oh. Nggak manteng terus. Ini umur 4 hari. Ini umur 4 hari 15 jam. Ini turning 11 menit, nanti 19 menit lagi akan ke sana selama 1 jam. Bolak-balik aja. Nah, itu telurnya ada di sana. Oh iya itu. Ya. Terus ini CO2, ini humidity, ini turning. Jadi tadi kunci suksesnya itu temperatur, kelembaban, ventilasi sama sanitasi. Ada 5. Temperatur, kelembaban, ventilasi, turning, sanitasi. Ini checklist aja. Oke ya. Ini umur 4 hari kondisinya seperti ini. Ini mesin buatan Belanda, Pas Repom. Serinya seri Smart Pro Vortex. Ini Nah, kotak ini. ya ini satu mesin ini, satu mesin. Satu mesin. Oke, yang ada panel ini satu kali itu ada mesin. Oke ya. Setter ini transfer, proses transfer hasil kepada istirahat. Ya, pemindahan itu ada casingnya, ini vakumnya, nanti yang fertil masuk ke hatcher, terus yang infertil kita biasanya packing. Kita ada yang ini buat pakan lele. Bisa nyalakan konverternya otomatis atau manual? Manual kan pakai candling. Nah, yang Di center kan tuh. ada ini ada lampunya. Oh iya. Nanti ini divakum, yang fertil semua baru pindah transfer ke rak hatcher. Berarti di sini ke rak hatcher. Ke hatcher. Nah, rak hatcher modelnya gitu nih. Ini rak hatcher. Ini hatcher, kita ada hatchernya ada mesin, hatchernya juga ada mesin. Oh iya. Gelap sih.
Ini C1 2 sampai 6. Sama sih ininya. Ini ventilasi, humidity, CO2. Di sini nggak ada turning ya. Untuk heater biasanya di awal. Karena untuk biar dia tercapai suhunya. Suhu awal di headset itu 976 sampai 974. Nah ini kan trans dari rebo, berarti buat musik hari gitu. Tadi kan Selasa sama. Terus kalau Selasa itu minggu betul, rebo itu Jumat. Settingnya berarti ini kemarin kalau musik Jumat juga settingnya hari Jumat. Satu hari yang lalu. Tadi 18 hari yang lalu lah. Ini lampu sengaja dimatikan? Sengaja dimatiin karena efisiensi biasa. Oh iya. Kira ada tujuan tertentu. Ya. Yang penting mas, di sini jangan sampai untuk mengurangi voltase mesin, AC, chiller itu jangan sampai. Karena supportnya itu di sini kan listrik, tapi ini kan cuma untuk pendukung aja. Iya. Salah. Gitu. Betul. Kalau nggak diperlukan matikan. Udah jadi anak ayam itu nanti tiga hari di headset. Ini lampu tulang giling. Itu ada kolam buat penangkap dulu. Jadi, Oh, di sini tempat anak ayamnya. nanti di sini kita grading, kita pilihin yang grade super, yang second grade sama yang paling. Apa itu tuh? Yang good dewasa ya kita packing. Ini Bibit bagus gitu. tuh. Nanti kalau misalnya ada orderan yang vaksin ya kita vaksin. Ini ruang vaksin. Ruang mesin injektor. Dipilah jantan betina. Iya. Oh enggak, kita Enggak. kalau misalkan boiler kita enggak kecuali layer sama GP. Itu Baru harus dipilih. ada ini. Tapi kalau boiler kita enggak nentuin sexing. Iya. Pantes di akhir tadi nggak ada proses sexing. Enggak ada kita enggak. Iya. Kecuali layer ya. Jelasin. Iya. Ini kapasitas paling sekitar 1060-an lah, 1060 box. 1060 volt. Oh enggak dilepas anak ayamnya ya? Kenapa? Kirain dilepas, tetap dibokin di sini. Tetap dibokin. Lepas. Jadi di rak catcher kita keluarin ada tempat, nanti kita grading, pilih mana yang dia layak dijual, mana yang kaling. Nah persentasenya paling untuk yang kaling kita 0,6. Kaling tuh diapain? Kaling biasa kaling. Kaling siapa? Afkir, pelan-pelan. Afkir itu mas. Afkir itu yang nggak bisa kejual, kayak pengkor, cacat, terus crossbeak gitu. Terus apa lagi ya? Ya kaling yang nggak layak jual, bulunya kusam, gitu. Yang benar-benar di box ini tuh ayam yang bagus. Terus ada ayam yang polos, ini namanya second grade. Oh ini ambil. Oh, Ini ayam yang jelek, yang second grade. oh ini. Ini produksi kemarin. Ini dijual ke yang itu yang warna-warni tuh. Iya bisa. Biasanya kemana ya? Ada yang ngambil. Oh. Ya, dari sini nanti vaksin kita loading, setelah ada DO-nya baru kita muat. Ya cuma gitu simpel kan deh. Iya. Nah, itulah. Kalau di hatchery mah yang penting bahan bakunya bagus, hatchery-nya nggak ada masalah ya produksinya akan bagus. Singkat nanti kalau Di teman-teman. sini berarti diantar sama orang. Betul, nanti Pasar. udah ada DO-nya sendiri-sendiri. Itu sih berdasarkan kalau itu marketing atau manajemen masing-masing lah. Biasanya kami di Areta ini kalau udah ada satu DO yang udah selesai ya, kalau bisa langsung berangkat. Jangan sampai ada delay Oh, di sini nanti karena dia kecenderungannya
ada dehidrasi awal dan sebagainya lah. Lalu ke kualitas ayam jangan sampai. Makanya kayak di sini puciknya siang biar berangkatnya itu sore sampai malam. Gitu. Jadi nggak ada di sini langsung di packing gitu. Gimana? Nah, misalkan setelah selesai nanti langsung di packing gitu, nggak ada Enggak misalnya ada delay disimpan lama-lama. dulu Betul. lama begitu atau Yang sehari. maksimal itu 4 jam. Oh Kayak iya yang iya. tadi ngirim ke itu ke sini gitu. DOC-nya enggak, itu beda. Kalau itu kan PS namanya, parent stock. Jadi apa ya, silsilah DOC. Kalau ini kan teman-teman tahu namanya DOC apa ini? Nggak tahu. Ini final stock, Oh ini final. PS final stock. Jadi awalnya itu pure line, ya GGP lah ya, Great Yang- Grand Parent Stock. Oh yang garis-garis itu dulu. Betul. Harus Lupa tahu lupa. itu, harus Iya tahu. iya. Great Iya iya. Grand Parent Stock itu yang Iya, kita iya, iya. nggak ada. Kita harus order ke keluar Hmm. sama Amerika. Itu Great Grand Iya. Parent Stock. Grid. Ingat ada Grand- grid Great gitu. Grand Iya. Parent Stock. Parent Nanti Stock. ada lagi Grand Parent Stock atau GP. GP kita juga masih kerjasama GP. Kalau GP yang punya baru ya perusahaan-perusahaan besar lah, Java, Tokpan, Samsung itu kalau perusahaan itu yang skala itu dia udah punya GP. Kita belum, masih Iya, iya. masih kerjasama lah ya GP. Tapi untuk yang GGP itu kita pasti harus order ke sana. Terus habis GP ada namanya PS atau namanya parent stock. Nah itu parent stock kita ada di Wilayah Negara atau Luragung yang tadi 9 kandang. 10 kandang. 10 kandang, nanti yang Cinegara baru yang 9. Nah itu dia PS, dari PS kan bertelur. Iya. Bertelur, nah telurnya itu dikirim ke sini. Nanti menetas di sini nih namanya DOC PS atau final Final stock. Nah final stock ini nanti nggak boleh kirim ke sana lagi, itu beda urusan, beda. Jangan. Ini nanti ke commercial farm atau ya peternak pembibitan, pemotongan gitu. Iya. Cuman di sini paling sana kan 30 hari ya. Dia placement atau check in nanti 31 harinya dia panen. Jadi kalau semisal ini dikirim lagi ke wilayah negara ya udah jelek pasti hasilnya. Kan ini namanya juga udah final stock. Iya. Stok yang paling grade, yang paling jelek lah. Yang paling terakhir. Gitu. Jadi setiap ini tuh ada masing-masingnya ya. Ada misalnya ada yang perkawinan di sana, perbuahan di sini penetasan. Iya, kita udah di plot masing-masing. Jadi divisinya udah masing-masing, divisi breeding berarti Iya. untuk di sana aja di PS-nya aja. Produksi telurnya Produksi sini yang telur. Kalau netasin. nanti ada di divisi ekspedisi juga ada yang ngirim, terus hatchery khusus netasin sama produksi DOC. Nanti ada divisi marketing, dia yang membuat DO atau yang apa namanya pemrokan ini mau kemana loh ini biasanya itu kalau bagus sih 21 hari sebelum dia netes udah ada DO. Misalkan nih Udah ditentukan. udah dipesan ditentukan. gitu. Iya, itu bagusnya. Jadi saya netes ini 115.200, katakanlah bisa menetas itu 1050 box. Iya. Nah itu 1050 box itu mau kemana gitu. Iya. Itu udah ditentuin. Gitu. Tas langsung dikirim. Jadi pas udah selesai bisa langsung dikirim gitu ya. Betul. Iya, Iya. iya paham. Nanti jadi teman-teman pas nanti kerja di hatchery udah nggak cabung lagi lah. Iya. Paling masalah di sini untuk hatchery gimana caranya dengan telur yang ada bisa menghasilkan Banyak. ayam yang baik, kualitas baik. Iya. Oke ya. Ya. Di situ. Ini yang ngebawa DOC Anak ayamnya. anak ayamnya ini komersil
Ini ber-AC Dua mobilnya. Kenapa? Apa tidak? Mobilnya ber-AC apa tidak? Ini enggak, ini cuma blower aja. Oh, blower. Jadi blower dari atas itu ada blower, nanti dia Oh, ada itu. outletnya ke samping itu. Sih. Nah, ini kan ada Ventilasi. nah betul. Ini blowernya ini 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari atas blow ke bawah nanti yang ke samping. Oke. Ini juga rawan sekali karena kan dia kan jangan sampai blower itu mati atau gimana gitu. Kalau mati ya udah ayam terjebak di sini, nggak ada udara, gimana itu kan rawan Gagal. banget. Biasanya sangat riskan lah. Nah,